Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, alasan ekonomi menjadi faktor utama perdagangan organ tubuh menjadi marak karena terkena efek pandemi. Banyak orang yang mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang secara cepat, yaitu melalui penjualan organ secara ilegal. Kenapa memilih Kamboja dan siapa saja aktor yang berperan di Kamboja? Berikut ini kami hadirkan sejumlah data dalam fact check jual ginjal hingga Kamboja. Pemirsa, kami akan kembali tampilkan sejumlah data ini berdasarkan hasil pengungkapan dari Polda Metro Jaya yang sudah diungkap. Saya akan tidak mengulang terlalu banyak di sini, kurang lebih ada 12 orang pelaku yang kemarin ditangkap. Mereka sudah beroperasi kurang lebih dari tahun 2019 hingga ke tahun 2022. Dari hasil pengungkapan tersebut juga kemudian sudah ditemukan ada 122 korban warga negara Indonesia yang diketahui sudah menjalani proses transplantasi ginjal secara ilegal di negara Singapura, maksud saya di negara Kamboja. Nah, keuntungan yang kemudian didapat dari penjualan ilegal ini adalah sebanyak 200 juta rupiah, di mana kemudian rinciannya adalah 135 juta rupiah untuk sang pendonor dan kemudian pelaku mendapatkan 65 juta rupiah. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, ini berkaitan dengan peran dari 12 tersangka. Nah, ini sudah diketahui juga, mungkin Anda juga sudah mendapatkan informasinya secara berulang-ulang. Kurang lebih ada 1 orang yang berperan sebagai penghubung Indonesia dan Kamboja dan kemudian ada 9 orang yang mengurus proses akomodasi dan paspor di Indonesia. 10 orang ini, 1 plus 9 ini merupakan bagian dari jaringan sindikat internasional Kamboja, sedangkan 2 orang lainnya yang merupakan aparat, 1 orang Aibda M merupakan oknum polisi dan juga 1 orang yang berinisial AH, oknum imigrasi. Disebutkan oleh pihak kepolisian ini tidak termasuk dalam sindikat jaringan internasional, tapi memiliki peran yang sentral. Untuk Aibda M, dia berperan untuk melakukan perintangan penyidikan, menyembunyikan semua bukti yang mengarah kepada pelaku dan juga pendonor supaya kemudian tidak tercium aksinya oleh pihak kepolisian, dan kemudian untuk pihak imigrasi untuk memudahkan proses keluar masuknya baik dari Indonesia menuju ke Kamboja. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Nah, semua korban ini menjalani operasi transplantasi ginjal di Rumah Sakit Preah Ket Mealea, Kamboja. Nah, rumah sakit ini berlokasi di ibu kota Kamboja, di Phnom Penh, dan disebut merupakan rumah sakit terbesar di Kamboja yang melayani baik tentara maupun sipil. Nah, sudah sejak tahun 2010 ini, rumah sakit ini dikenal memiliki kemampuan spesialisasi untuk operasi transplantasi ginjal. Nah, memang ketika pada waktu itu Perdana Menteri Hun Sen memang mendorong Kementerian Kesehatan Kamboja untuk mengiklankan operasi transplantasi ginjal di negara itu. Kita ke informasi berikutnya. Nah, ternyata pemirsa, rumah sakit militer di Kamboja ini memang memiliki reputasi dalam penjualan organ secara ilegal. Pada Agustus tahun 2014, diketahui ada pejabat rumah sakit yang ditangkap karena terbukti melakukan aktivitas jual beli ginjal secara ilegal, di mana kemudian 5 pelaku ini antara lain ada direktur, ada wakil direktur, dan kemudian ada sejumlah dokter, dan mereka dihukum 7 hingga 15 tahun penjara. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polisi hingga sampai saat ini masih kesulitan untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak otoritas Kamboja untuk mengungkap siapa kemudian aktor utama di balik jaringan penjualan organ ini. Nah, ini adalah pernyataan dari Irjen Krisnamurti yang mengatakan kurang lebih ada kendala birokrasi yang harus dilewati, harus berkomunikasi dengan otoritas Kamboja sehingga kemudian tidak bisa cepat diungkap siapa kemudian aktor-aktor penting di Kamboja yang kemudian membujuk orang Indonesia untuk mau melakukan penjualan ginjalnya secara ilegal. Nah, berdasarkan laporan dari Transnational and the Developing World yang dikeluarkan oleh Global Financial Integrity, nah total transaksi organ tubuh ini mencapai 1,7 miliar dolar setiap tahunnya. Ini atau sekitar kalau dirupiahkan ini 25 triliun rupiah. Nah, kalau di Amerika, apabila Anda membutuhkan ginjal, maka Anda harus mengeluarkan uang kurang lebih sebesar 3,6 miliar rupiah. Jadi angkanya jauh sekali. Keuntungan yang kemudian didapat oleh para pendonor dan juga para pelaku ini sebetulnya tidak sebanding dengan harga ginjal yang dijual secara global di internasional. Dalam setiap kasus penjualan organ internasional, pemirsa, selalu ada 5 aktor utama yang kemudian memiliki peran dalam perdagangan organ manusia. Nah, mereka adalah pemasok, mereka adalah penerima,
ada maklarnya, ada tim transplantasi, dan kemudian sudah pasti ada oknum ya di pelayanan publik. Nah, bisa dikatakan jaringan internasional penjualan ginjal ini memiliki rantai perdagangan, ya mulai dari hulu hingga kemudian ke hilir. Nah, pemasok biasanya menyediakan organ yang ingin dijual dan dengan mudah didapatkan dari negara-negara yang berkembang atau bisa dikatakan negara yang miskin dan kemudian tidak berpendidikan. Sedangkan penerima ini berasal dari negara-negara maju, berperan untuk menerima organ tubuh tersebut. Dan kemudian maklar adalah orang yang bertugas untuk merekrut pemasok dan petugas medis yang bekerja sebagai tim transplantasi. Nah, tim ini pemirsa adalah sindikat yang bekerja secara sembunyi-sembunyi. Dan kemudian adalah yang terakhir adalah oknum-oknum yang kemudian bekerja di sektor pelayanan publik. Nah, mereka bisa saja adalah petinggi rumah sakit atau bahkan penegak hukum. Nah, pemirsa, untuk memutus perdagangan organ di Indonesia diperlukan peran dari seluruh instansi pemerintah. Perlu ada edukasi yang menyeluruh kepada masyarakat bahwa penjualan organ tubuh itu dilarang dan ada hukum pidana. Perlu membangun kerjasama internasional antar pemerintah agar mempermudah penindakan hukum. Semua ini perlu dilakukan agar tidak ada lagi penjualan organ tubuh secara ilegal di Indonesia. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.